warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel. Halo, saya Rifda. Saya merupakan mahasiswa Universitas Singapura Bangsa Karawang semester 4. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester genap. Di sini, saya akan menjelaskan tentang teori manajemen keselarasan makna atau Coordinate Management of Meaning yang disingkat CMM. Yang pertama, pencetus teori. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Barnard Peirce dan Vernon Cohn. Menurut Peirce dan Cohn, orang-orang berkomunikasi berdasarkan aturan. Teori ini pertama kali dikembangkan oleh Peirce dan Cohn pada tahun 1970. Mereka berpendapat bahwa komunikasi menjadi inti manusia dan orang-orang menciptakan realitas percakapannya sendiri. Untuk mendeskripsikan pengalaman-pengalaman hidup, Peirce dan Cronin pada tahun 1980 menggunakan metafora teater tanpa sutradara, khususnya Peirce pada tahun 1989 mendeskripsikan metafora ini dengan lebih mendetail. Ketiga, asumsi dasar teori. Yang pertama, manusia hidup dalam komunikasi. Peirce berpendapat bahwa komunikasi adalah dan akan selalu menjadi lebih penting bagi manusia dari yang seharusnya. Yang kedua, manusia saling menciptakan realitas sosialnya. Kepercayaan bahwa orang-orang saling menciptakan realitas sosial mereka dalam percakapan disebut sebagai konstruksionisme sosial atau social constructionism, sedangkan realitas sosial atau social reality merujuk pada pandangan seseorang mengenai bagaimana makna dan tindakan sesuai dengan interaksi antar pribadinya. Yang ketiga, transaksi informasi bergantung kepada makna pribadi dan interpersonal. Asumsi ketiga berkaitan dengan bagaimana seseorang mengendalikan percakapan. Makna pribadi atau personal meaning didefinisikan sebagai makna yang dicapai ketika seseorang berinteraksi dengan yang lain sambil membawa pengalaman yang unik ke dalam interaksinya. Ketika dua orang sepakat mengenai interpretasi satu sama lain, mereka dikatakan telah mencapai makna antar pribadi, interpersonal meaning. Keempat, asumsi meta-teoritis teori. Teori ini sangat menekankan pada interaksi percakapan. Teori ini berorientasi sosial budaya, tetapi juga digolongkan oleh hubungan, perputaran, dan interaksi menanamkan dengan kuat pada tradisi sibernetika. Kelima, fokus kajian. Fokus kajian dari teori ini ialah tentang bagaimana teori ini membantu menjelaskan individu-individu saling menciptakan makna dalam percakapan. Secara umum, teori CMM mengacu pada bagaimana individu menetapkan aturan untuk menciptakan dan menginterpretasikan makna dan bagaimana aturan tersebut terjalin dalam sebuah percakapan di mana makna secara konstan selalu dikoordinasikan. Selanjutnya, pengembangan teori. CMM membantu kita memahami proses pemaknaan dan tindakan. Seseorang harus menyelaraskan tindakannya dengan orang lain dalam sebuah proses interaksi. Pemahaman dan tanggapan perspektif manusia dibentuk oleh cerita yang telah dialami dan semua yang dikatakan. Ketika susunan ide, makna dan tindakan, interaksi serta cerita adalah kunci dari CMM. Susunan pertama adalah makna dan tindakan. Makna seseorang sangat berhubungan dengan tindakannya. Konteks menghubungkan satu sama lainnya dalam sebuah hierarki. Dengan kata lain, satu konteks selalu menjadi bagian dari yang lainnya. Makna dan tindakan dibentuk oleh aturan. Ada dua jenis aturan. Yang pertama, constructive rules, dan yang kedua, regulative rules. Aturan dan tindakan memiliki pengaruh yang sangat kuat dengan memberikan sebuah rasa apa yang dianggap logis dan tepat dalam sebuah situasi. Ini bisa disebut dengan kekuatan logika atau logical force. Kekuatan logika memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah kekuatan kasual atau casual force. Yang kedua adalah kekuatan praktis atau practical logical. Yang ketiga, ada jenis kekuatan kontekstual atau contextual logical. Dan yang terakhir adalah kekuatan implikasi atau implicative logical. Susunan kedua merupakan interaksi.
ketika individu masuk ke dalam sebuah interaksi yang membuat seseorang tidak pernah dapat menentukan aturan yang akan digunakan partisipan lain. Koordinasi melibatkan pengaturan tindakan antar pribadi, sehingga Anda merasa sedang melanjutkan sebuah cara logis dan tepat. Koordinasi manusia dapat saling memuaskan tanpa saling mengerti. Dengan kata lain, pelaku komunikasi dapat mengatur tindakan mereka dengan berbagai cara yang kelihatannya logis untuk semua pihak, tetapi mereka memahami apa yang terjadi dengan cara yang sangat berbeda. Dan yang terakhir, susunan ketiga merupakan kisah. Kisah atau cerita membutuhkan pelaku komunikasi memahami sebuah situasi. Setiap orang yang memiliki kisahnya sendiri yang kemudian menetapkan koordinasi yang sempurna. CMM mengidentifikasi 6 aspek cerita yang mempengaruhi penciptaan hubungan dalam berbagai tindakan atau berlawanan dalam situasi komunikasi. Yang pertama, story life. Yang kedua, untold story. Yang ketiga, unheard story. Yang keempat, unknown story. Yang kelima, story told. Dan yang terakhir, storytelling. Manusia menggabungkan semua pengalaman hidup menjadi kisah yang sangat berbeda. Selanjutnya, ada contoh kasus. Contoh kasus pertama, dalam konteks budaya organisasi yang penuh kedamaian dan mendukung, wawancara peninjauan kinerja dianggap sebagai sebuah usaha untuk memberi wewenang kepada pegawai untuk bekerja dengan lebih baik. Kasus pertama, hal ini membawa kepada sebuah hubungan dukungan antara atasan dan pegawai. Komentar supervisor mungkin dianggap sebagai sebuah motivasi yang baik akan membuat pekerja menjadi pekerja yang lebih baik. Hal ini didasari oleh bagaimana kita menangkap makna dan tindakan sesuai dengan manajemen keselarasan makna. Karena dari tindakan pihak sang atas yang membuat suasana damai, para pekerja yang mendapat wawancara peninjauan kerja mengartikan sebagai motivasi. Kasus kedua, dalam konteks budaya organisasi represif dan otoriter, wawancara peninjauan kinerja dianggap sebagai sebuah usaha pengawasan pegawai sesuai prinsip manajerial. Untuk kasus kedua, hubungan di sini berorientasi pada pengawasan dan komentar supervisor yang mungkin dianggap sebagai sebuah motivasi yang keliru yang mengabaikan kontribusi nyata yang dibuat. Bisa dilihat jika tindakan yang kurang baik yang dilakukan oleh atasan kepada bawahan juga akan menghasilkan makna yang berbeda yang akan diterima oleh bawahannya. Selesai sudah saya menjelaskan tentang teori manajemen keselarasan makna ini. Jika ada perkataan saya yang salah, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.